Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Dan kisah mistis kali ini saya datangkan dari seorang warga lokal ya, alias warga desa saya sendiri. Namanya adalah Pak Karman, bukan nama sebenarnya. Jadi cerita ini terjadi sekitar di tahun 80-an. Saat itu Pak Karman masih berusia ya sekitar 25 tahunan lah ya, 25 tahunan. Dan waktu itu di tahun 80-an itu desa saya itu masih terbilang sepi. Habis Isya jam 8 itu udah nggak ada orang masuk rumah semua gitu kan. Yang ada ya cuma paling orang-orang ronda gitu ya kan. Orang, 3 orang jalan, 2 orang jalan gitu kan, sambil pegang lampu senter. Dulu itu kan lampu senter itu besi ya, lampu senter gitu. Ya pokoknya venue-nya itu zaman-zaman dahulu banget lah. Kalau sekarang kan orang ronda itu kan nggak ada ya. Ya jarang mungkin ya. Nah, kebiasaan Pak Karman ini kalau malam itu selalu mancing sama temennya. Ya nggak selalu setiap malam ya. Adalah, pokoknya intinya itu seminggu itu pasti ada jadwalnya mancing sama teman-temannya itu. Nah, suatu ketika waktu itu Pak Karman ingat banget, Kamis Kliwon. Ini ibunya pesen sama Pak Karman, "Kamu nanti malam jangan mancing lo ya. Ini malam gak baik," katanya sih gitu. "Loh, malam gak baik gimana bu?" Pokoknya malam gak baik, kamu jangan keluar rumah." Ya emang pada umur-umur segitu ya, bandel-bandelnya orang. Akhirnya Pak Karman nekat, "Bu, aku udah janji sama teman-teman, nggak enak lah kalau nggak dateng gitu kan." Akhirnya sempet debat. Ya udahlah, ibunya ngizinin, tapi nanti jam 11 itu harus udah pulang. Jam 11 setengah 12 gitu udah pulang. Oke, berangkatlah Pak Karman mancing sama temennya. Ketemuan di sungai, di kali itu ya, di kali desa saya ini. Deketnya dam. Dam itu pintu airnya gitu ya. Mancing, ngobrol, enak-enak ya, ngerokok gitu kan. Udah bawa bekal kopi gitu kan, anak-anak itu. Nah, waktu sekitar ya mungkin 30 menitan lah ya, 30 menitan lebih setelah melemparkan kail, itu Pak Karman ngerasa kailnya itu berat. Ditariklah, dipikirkan dapat ikan toh. Ditarik kail itu. Ternyata nggak dapat. Ya udahlah, dipasang lagi umpan, dilempar lagi ke sungai gitu kan. Yang waktu itu mancing kan 3 orang ya, Pak Karman sama 2 orang temannya itu, katakanlah Budi sama Tono gitu ya. Nah, di pancingan yang kedua ini, lagi-lagi kailnya Pak Karman itu mendapatkan sesuatu. Berat kan, ditarik. Karena agak kerepotan, akhirnya si Budi sama Tono ini berinisiatif ngebantu gitu kan. Ditarik, ditarik, ditarik. Tahu nggak, ternyata bukan ikan yang muncul, tapi ternyata sesosok pocong. Kaget dong 2 orang itu. Awalnya sih dikira ikan ya. Nah, waktu di center ternyata pocong. Tapi pocongnya ini dalam posisi merem gitu.
Wajahnya pucat, terus posisinya merem. Larilah tiga orang ini pulang ke rumah masing-masing. Setelah pulang ke rumah masing-masing, eh, keesokan harinya gempar warga. Ternyata di sungai ditemukan sesosok jenazah. Jenazahnya itu perempuan, seperti bekas dibunuh gitu ya. Perutnya itu sobek, terus mulutnya juga disobek gitu menggunakan kayaknya sih golok gitu. Nah akhirnya, tapi bukanlah sosok yang ditemui Pak Karman sama temen-temennya yang pakai kain kafan itu, bukan. Ini jadinya pakai baju, ya baju wanita itu daster gitu ya. Terus pokoknya kayak gitulah. Nah, setelah kejadian itu, Pak Karman itu sama temen-temennya gak berani lagi untuk mancing di malam Kamis Kliwon. Nah ini gak tahu ya hubungannya apa, tapi Pak Karman bilang itu eh biasanya sih nggak masalah ya mas ya. Kalau kita mancing hari-hari biasa itu ya nggak ada masalah, nggak ada gangguan gaib atau apa gitu ya. Entah kenapa waktu itu ibu saya ngomong ini malam Kamis Kliwon, jangan mancing gitu kan. Nantinya pokoknya nggak baik harinya. Dan saya pribadi pun juga masih pertanyaan, ada apa dengan malam Kamis Kliwon? Biasanya kan malam Jumat Kliwon ya, kalau kita ngertinya. Tapi ini malam Kamis Kliwon. Oke, mungkin itu saja cerita pendek dari Pak Karman. Mungkin ceritanya agak ini ya, freak ya, aneh ya. Jadi kayak apa hubungannya si pocong ini sama jenazah perempuan ini gitu. Apakah kali itu, sungai itu tadi itu ngasih tahu lewat pertanda pocong atau gimana? Pak Karman juga pertanyaan sampai saat ini. Tapi dua temennya ini, Budi sama Tono, udah meninggal. Oke, mungkin itu saja cerita dari saya menurut narasumber Pak Karman. Dan Pak Karman sekarang berprofesi sebagai satpam di salah satu sekolah SMP yang ada di daerah saya. Sukses terus untuk Pak Karman. Semoga karirnya meningkat ya, jadi kepala satpam atau apa ya. Oke, mungkin itu saja cerita hari ini. Semoga kalian semua suka. Selamat siang dan selamat beristirahat.